Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nining Wahyuningsih. Saya adalah seorang ASN di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang penjelajahan samudra yang dilakukan oleh orang-orang dari negara di Eropa. Negara yang mempelopori terjadinya penjajahan samudra yaitu negara Portugis dan Spanyol yang kemudian diikuti oleh negara Inggris, Prancis, dan Belanda. Untuk menghindari terjadinya persaingan antara negara Portugis dan Spanyol, maka pada tanggal 7 Juni tahun 1494 lahirlah Perjanjian Tordesillas. Paus membagi daerah kekuasaan di dunia non-Kristiani menjadi dua bagian dengan batas garis demarkasi atau garis hayal yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan. Dari sebelah timur garis hayal adalah jalur penjelajahan bangsa Portugis, sedangkan daerah sebelah barat garis hayal adalah jalur penjelajahan bangsa Spanyol. Pelayaran orang-orang Portugis. Orang-orang Portugis menjadi pelopor berlayar mencari tempat asal rempah-rempah. Hal ini tidak lepas dari kiat Pangeran Henry Muallim atau Henry Navigator yang memberi hak-hak istimewa kepada keluarga-keluarga saudagar sukses asal Italia. Tujuannya supaya mereka bersedia tinggal dan berdagang di ibu kota Portugis. Berikut adalah negara-negara atau orang-orang dari bangsa Portugis yang melakukan penjelajahan samudra, yaitu 1. Bartolomeus Dias. Bartolomeus Dias ini berangkat dari Lisbon di Portugis pada bulan Agustus tahun 1487. Ketika sampai di ujung selatan benua Afrika, kapal Bartolomeus Dias ini terkena badai topan. Setelah badai reda, Dias kembali ke Portugis. Oleh Dias dan rombongannya, ujung selatan benua Afrika dinamai dengan Tanjung Badai. Namun, Raja Portugal kemudian menggantinya menjadi Tanjung Harapan atau Cape of Good Hope. Karena untuk menghilangkan kesan serem atau kesan menakutkan pada tempat tersebut. Dan dengan sampainya di tempat tersebut, dianggap membuka harapan bagi bangsa Portugis untuk sampai ke negara penghasil rempah-rempah. 2. Vasco da Gama. Pada tanggal 8 Juli tahun 1497, Raja Portugis Manuel I memerintahkan Vasco da Gama untuk mengikuti jejak Bartolomeus Dias. Ekspedisinya dilakukan melalui laut sepanjang pantai Afrika Barat. Dalam pelayarannya, Vasco da Gama ini sempat singgah di pantai Afrika Timur. Atas petunjuk Muallim Moore, da Gama kemudian melanjutkan ekspedisinya memasuki Samudra Hindia dan Laut Arab. Perjalanan Vasco da Gama ini tiba di Kalkuta pada tanggal 22 Mei tahun 1498. Vasco da Gama berupaya mendirikan pos perdagangan. Ia membeli rempah-rempah untuk dikirim ke Portugis dan sebagian dikirim atau dijual ke negara-negara Eropa lainnya. 3. Alfonso de Albuquerque. Setelah beberapa lama menduduki Kalkuta, orang Portugis sadar bahwa penghasil rempah-rempah bukan India. Ada tempat lain yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Asia, yaitu Malaka. Oleh karena itu, ekspedisi ke timur kemudian dilanjutkan. Bagi Portugis, cara termudah untuk menguasai perdagangan di sekitar Selat Malaka
adalah dengan merebut atau menguasai Malaka. Oleh karena itu, dari Kalkuta, Albuquerque kemudian mengirimkan ekspedisi ke Malaka di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ia sampai di Malaka dan berhasil menaklukkannya pada tahun 1511. Yang kedua, yaitu pelayaran yang dilakukan oleh orang-orang Spanyol. 1. Christopher Columbus. Pada tanggal 3 Agustus tahun 1492, ia menggunakan 3 buah kapal, yaitu Santa Maria, Santa Nina, dan Pinta. Columbus mulai berlayar mencari sumber rempah di dunia timur. Setelah berlayar lebih dari 2 bulan mengalami Samudra Atlantik, sampailah Columbus di Pulau Guanahani yang terletak di Kepulauan Bahama, Karibia. Ia merasa telah sampai di Kepulauan Hindia Timur, sehingga penduduk aslinya diberi nama dengan Indian. Selanjutnya, Kepulauan Bahama dikenal sebagai Hindia Barat. Columbus bersama orang penyelidik bernama Amerigo Vespucci antara tahun 1492 sampai 1504 berlayar terhitung 4 kali. Mereka menemukan benua baru yang diberi nama benua Amerika. Demikian penjelasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.